Halo guys, sekarang kita ada di pusat kota dari kota Palembang. Tadi kita habis makan pempek. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10.00. Perjalanan itu nanti dari sini ke Jambi akan ditempuh sejauh 6 jam 42 menit atau 7 jam lah. Misalkan 7 jam berarti kemungkinan nyampe jam 17.00. Dari Jambi kita akan mencoba ke arah Merlung ya, karena terlalu early, terlalu awal kita untuk masuk ke, atau kita untuk beristirahat. Ini sekarang diganti pilotnya Mama, kopilotnya Kakak Alexa. Namun kopilotnya masih main game aja, dianya nggak membantu mamanya. Ini seperti inilah kota Palembang guys, pusat kotanya. Kita ada di persis di samping gedung DPRD-nya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ya, DPRD. Pusat kotanya nih dia nih. Posisinya masih sama kayak tahun-tahun sebelumnya, panas kota Palembang ini. Jadi kota Palembang perjalanan ini itu akan ditempuh sejauh dari sini ke Jambi 267 km ya guys. 267 km dari Palembang ke Jambi. Dari Jambi ke Merlung itu sekitar 2 jam lah guys. 2 jam, berarti jam 5 sampai dengan jam 7 kita udah sampai Merlung. Nanti makan malam baru masuk ke dalam hotel. Paling telat jam 8 lah, sama tambahin ekstra 1 jamnya. Jadi keseluruhan dari Palembang ke Jambi adalah 300 Palembang ke Merlung 378 menit perjalanannya ya guys. Mama kenapa itu Mama? Nah, karakteristik ini perjalanan dari Palembang ke Merlung ya, atau ke Jambi, itu adalah perjalanan yang cukup berat ya. Dikarenakan masih satu lintasannya truk-truk, kendaraan berat yang mengarah ke Padang, Medan, Aceh ataupun ke yang lainnya. Kedua juga ya, karena merupakan jalan arteri ya teman-teman, sehingga banyaknya kendaraan motor roda 2 yang warawiri, serta ada kegiatan pemukiman penduduk ya, orang berangkat kerja, orang berangkat kantor, dan yang lainnya, orang berangkat ke pasar, sehingga cukup memperlambat lah laju kendaraan kita. Ini kita ada di pusat kotanya. Seperti ini kota Palembang kondisinya. Sekarang sudah waktu jam 10.04, nyampe di Jambi 16.44 menit. Mungkin kalau oke nanti kita makan malamnya lebih awal di di Jempol. Kita makannya di Jempol. Nanti sekarang jam 10, berarti Mama selesainya itu jam 1 3 jam, 11, 12, 1, 3 jam. Baru dilanjut dengan saya kembali. Kita belok kiri ya guys. Tadi kita makan pempek sama bawa oleh-oleh. Pempeknya pempek candy. Kita bawa oleh-oleh. Halo guys, sekarang sudah jam berapa ini? Jam berapa kak? Jam 12.38. 12:38. Kita ke Jambi masih 197 km lagi. Perkiraan agak telat, 17.14 nanti sampai di Jambinya. Berarti ini masih 4 jam 35 menit lagi. Tadi pengisian pertama hari ini
pengisian pertama bensin dari Jakarta kemari itu sebanyak 600.000 ya guys. Tadi kita udah isi bensin lagi 600.000, udah aman sampai kilometernya itu 594 kilometer. Yang agak disayangkan jalanannya nih, jalanan dari Palembang ke Jambi agak nggak rata ya, nggak mulus, sehingga kita masih agak tertahan di sini. Agak lebih lama sedikit perjalanannya, banyak lubang serta jalanan nggak rata. Gini-gini tuh guys. Jadi banyak kita menghentikan perjalanan karena jalanan nggak semulus, sudah karena banyak pembangunan ini sini proyek jalan tol kayaknya nih, makanya jalanan seperti ini. Halo guys, sekarang kita sudah ada di Sungai Lilin. Keadaan Sungai Lilin kayak gini nih, macet, aktivitas masyarakat Sungai Lilin jadi agak sedikit tersendat. Nanti kita sampai tujuannya itu di Merlung 20.13 ya, paling telat jam 9 malam lah kita nyampe di Merlung. Mau istirahat, besok subuh kita lanjut lagi berangkat mengarah Pekanbaru ataupun mengarah ke Medan. Ini nih yang tinggal di daerah Sungai Lilin nih, bisa dilihat kondisi Sungai Lilin saat ini. Kenapa? Di dongan ini kan udah ompong. Biasa bawa beli nasi kan. Nanti lo pakai nasi itu ya. Tapi dia dulu kan berikut kemarin kan enggak. Korea taruh lagi ke pantatnya. Hah? Nggak banyak ya, cuma sehelai itu. Ya udah, aku mau tidur. Dia jatuh terus Taruh sana tapi. Ada nasi sisa nggak? Hah? Itu di situ, di itu. Nasi mati. Yang di buka bebeknya itu. Yang di sebelah tadi tuh. yang putih. Yang Masih di putih. belakangku ini. Iya mungkin ya, tempat bebeknya itu. Oh iya, plastik putih. Oh, nggak taunya ada truk ini guys, truk mogok, makanya menyebabkan kemacetan. Oh my god. Nah, udah kita jalan lagi guys. Iya, udah ambil aja, lu kasihin. Itu kan ada sapu tangan yang dibeli papa dulu. Apa ya? Bukan itu. Bukan yang ini.
kita waktu pulang nginep di sini nih mah, nyari-nyari mah. Malam-malam nyari inian hotel. Oh iya. Yang Kita apa? belum makan apa? Ada tadi ya. Sungai Lilin. Udah deh. Pokoknya. Bukannya kayak polos banget, padahal dia banyak. Balik. Kamu kenalin nama kamu? Biar aku tanya. Galau dia, titiknya ditutup itu nggak bisa dijilat, emang nyapu bersihin. Dia kucing. Udah. Iya sih, kelihatan. Nah itu kan keluar aku bilangin. Aku udah hafal Andi itu gimana. Nah, sementara dari jam berapa ya? Hari ini tadi subuh 00.30 sampai dengan sekarang jam 14.00, berarti sudah berapa jam tuh guys? 12 jam, 13 jam setengah kita sudah on the way. Kita sudah berjalan dari BSD ataupun dari Jakarta. Kilometernya sudah segini nih guys nih. Kilometernya sudah segini, 617 dari rumah, ya kan? Perjalanan. Untuk bensin mas udah full kembali. Tadi kami ngisi di mana jalan di antara Palembang sama Jambi beberapa waktu yang lalu, 600.000. Terus juga untuk pengeluaran juga tadi apa sih itu namanya, gitu berangkat tol 99.000 ya, hampir 100. Ferizi juga 650 ya kan. Terus tol dari mana namanya guys, Bakahuni Selatan keluar ke arah Keramasan 400 berapa tadi itu, 480-an ya, 483 tolnya. Sama tadi Copot. makan cemilan, Pantes dia bingung kan. apa namanya, cemilan pempek candy. Sama tadi terakhir juga sebelum tukaran, istri sama saya beli ini ya, beli cemil-cemilan juga di Indomaret. Perjalanan masih 6-7 jam lagi sampai ke Merlung. Emang buntut gitu. Kemungkinan sampai jam 8 ya, jam 8 setengah 9 paling mentok, jam 9 malam lah kita sampai. Baru kita istirahat, Udah marah-marah. langsung istirahat, besok langsung jalan lagi. Jadi Kau pun lasa kali. etapa hari ini kita selesaikan, kita coba selesaikan di Merlung ya guys. Dilepasin sendiri. Kita selesaikan di Merlung. Sebenci itu kah kamu sama pepes? Masukkan nanti ke kandang tak langsung minum. Nanti kamu pusing. Kayaknya nyesel juga masih setengah. Tak ada efeknya bagi orang ini Pak. Kenapa emang? Harusnya satu tadi. Kenapa? Kok enggak udah? Kok masih? Emang masih mual? Enggak. Itu Tuh kan? bikin ngantuk kan? Enggak. Hah? Enggak. Enggak, emang satu bikin ngantuk, setengah enggak. Kayaknya Bapak bilang setengah aja. Nggak takut ngantuk ya. Dia udah nggak ngantuk. Kau jangan kencing, jangan kencing. Gimana caranya?
Berarti tadi perkantoran Banyuasin udah lewat mah, yang jalanan lurus itu. Sengaja dia. Dia udah jelas banget sama ini hari mana. Belum ada pun kamu. Seperti inilah guys karakteristik perjalanan lintas timur dari Palembang ke Jambi. Kita jalanannya pas satu lajur ya, satu lajur mengarah Jambi, satu lajur mengarah ke Palembang. Kontur aspalnya seperti ini, banyak yang tambal sulam, artinya belum terlalu mulus lah guys. Lanjut, mayoritas di kita perjalanan ini ditemani oleh truk-truk. Tadi ada juga truk membawa kelapa sawit ya, ada juga logistik, truk membawa logistik serta truk-truk yang lainnya. Nah, jadi pertanyaan ya, ngingetin kembali bagaimana orang tua kita zaman dulu untuk road trip dari Jakarta menuju Medan tanpa menggunakan aplikasi zaman sekarang penunjuk arah seperti Maps ataupun Waze. Ini nih petunjuk ya, yang pasti harus di luar kepala. Lintas timur itu melintasi kota apa aja, lintas tengah kota apa aja, dan lintas barat kota apa aja. Jadi sebagai contoh, yang kita lintasin ini adalah lintas timur ya guys. Lintas timur ini meliputi mana aja? Meliputi mulai dari Bakahuni, Lampung, lanjut juga Palembang, lanjut juga Jambi, lanjut Pekanbaru, baru mengarah Medan. Jadi orang tua kita dulu itu udah memahami kota-kota yang akan dilintasinya masing-masing. Kalau barat masuk ke Padang ya, perbedaannya. Kalau timur yang tadi saya sampaikan. Ini garis yang di tengah ini yang berwarna kuning itu merupakan jalan lintas. Yang sebelah kiri kan, yang sebelah kiri itu warna putih ya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah jalan lintas. Itu yang merupakan sebuah patokan gitu loh. Kenapa kita pada waktu dulu ikut orang tua kita road trip dari Jakarta mengarah ke Medan, mereka tidak menanyakan petunjuk arahnya lewat mananya, ya kan? Mereka jalan seperti biasa, seakan-akan mengetahui arah perjalanannya itu. Katanya ini nih salah satu yang point of view yang penting, adanya garis tengah ini yang berwarna kuning ini. Itu yang memandu mereka, memandu orang tua kita
road trip dari Jakarta sampai dengan ke Medan gitu guys. Nah, hal yang sama juga kadang kalau misalkan kita masuk hutan ya, ini kan lokasi rute perjalanan masih banyak hutan ya, artinya jarang rumah penduduk ya, yang notabene sinyal kita suka hilang gitu loh. Telkomsel, kita pakai Telkomsel suka hilang karena sesuatu dan lain hal, sehingga pernah kejadian pada waktu itu istri diarahkan maps ke masukin jalanan yang bukan merupakan jalur lintas, walaupun bahasanya shortcut, namun yang kita lihat itu cukup berbahaya. Jalanan rusak, jalanan jelek dimasukin, sehingga ya saya ambil alih, saya yang bawa mobilnya. Ya, perlu kewaspadaan untuk lintasan ini. Jadi gitu guys. Ini selebihnya sih kalau udah sampai Jambi mengarah Pekanbaru jalan udah bagus lah guys. Kalau dari Palembang ini nih mengarah Jambi nih, tapi biasanya sih udah masuk Jambi jalanan sudah mulai mulus ya, sudah mulai rapi. Nanti akan saya kasih tahu perbedaannya apa. Sebagai pembukaan bahwasanya kalau satu lajur seperti ini nanti dari arah Jambi akan dilebihkan sedikit tuh guys, tuh yang garis putih sebelah kiri itu akan dikasih jarak sekitar 1 meter lah jalanan, perluasan jalanannya, jadi agak lebih luas. Kalau dari sini Palembang ke Jambi ini masih belum seperti itu, ada garis putihnya, sebelahnya udah jalanan warga ya. Nah itu kalau misalkan dari Jambi ke sana udah diberikan tuh. Ini dia. Kalau teman-teman om atau tante yang perdana mau melintas road trip dari Jakarta mengarah ke Medan, ini seperti inilah intensitasnya kendaraannya ya. Kita sengaja hanya ngambilnya itu di bulan Juni Juli, artinya itu adalah di bulan libur sekolah. Kita nggak pernah mau ngambil di bulan Desember ya, karena juga pekerjaan, kedua juga biasanya sih orang tua datang ke Jakarta ya. Lebih bagus ya ini di bulan liburan anak sekolah ini kita mencoba road trip ke Medan kembali yang ketiga kalinya. Ini banyak pembangunan ruas jalan tol nih guys. Harapan sih agak percepatan. Sebenarnya sih kemarin berpikir gimana nih tol dari Palembang Jambi, karena agak berat ya rute ya Palembang Jambi ini, karena tingginya kendaraan truk-truk yang melintas ya. Namun sampai sekarang juga kita masih belum ada kesempatan untuk masuk ke dalam ruas tol nih. Katanya ruas yang ketiga Cembano apalah itu ada, namun kita belum ada nih, belum sama sekali masuk nih ke arah sana. Tapi nggak tahu kita ke depan seperti apa. Yang jelas maps itu nggak mengarahkan masuk ke dalam tol tersebut. Ini dia nih guys. Sekarang sudah jam 2:38. Perjalanan sekitar 250-an, 200 sampai 250-an kilo lah. Masih jauh ya guys. Kita akan mencoba untuk apa mah? Enggak. Kita akan mencoba untuk road trip mengarah ke iya, ke ini, ke Merlung. Jadi agak lebih jauh sedikit. Biasanya kita bermalam di Jambi karena kita lebih berangkat lebih awal, jam 00:30 ya, bisa dibilang seperti itu, 00:30. Sekarang trip kita sudah di angka 664 km
664 km perjalanan. Kalau misalkan 1800 perjalanan road trip ini, berarti kita masih kekurangan 1200 lagi mengarah ke Medan, guys. Gitu. Yuk kita ramaikan road trip kecil kita. Ada sendinya di sini, mungkin bisa sebagai percontohan ya. Percontohan untuk teman-teman yang ingin mencoba road trip namun masih belum feel-nya masih belum dapat lah. Jadi bisa menjadi bahan lah, masih bisa menjadi bahan. Tadi saya sampaikan 00.30 berangkat ya, udah sampai sini nih. Udah sampai, biasanya sih sampai Jambi jam tahun 2023 sampai Jambi itu jam 20.30. Kalau ini kalau nggak salah nyampainya itu sekitar jam 5. Makanya kita akan coba tuntaskan sampai dengan jam 8.30 ya, atau 20.30 adanya dapatnya itu di Merlung gitu, guys.
guys. Sekarang jam 4:13 menit. Kilometer kita sudah 708 kilometer yang sudah kita tempuh dari BSD sampai dengan sini nih. Ini ada yang tahu nggak nih kira-kira kotanya di mana nih? Ini kita sekarang ada di Kota Bayung Lencir. Kita ada masuk di dalam Kota Bayung Lencir. Baru masuk sini di jam 4:14 menit guys. Kita sudah masuk ke kotanya. Kalau nggak salah di depan sini, habis ini kayaknya ada tol deh, tol baru yang diresmiin oleh Pak Jokowi. Kita akan coba tolnya itu. Ya, masih jauh sih, sekitar 8 kiloan kayaknya deh. Baru kita akan masuk tol di sini. Ini bisa dikatakan ya jalan dari Palembang mengarah ke sini ya, Bayung Lencir itu agak sedikit kriwil, agak sedikit ngejelimet jalanannya. Kita di sini, namun masih aman lah untuk dikendarain. Yang penting kehati-hatian ekstra aja seperti biasa. Ya paling berat itu perjalanan dari Palembang sampai dengan sini nih, salah satunya juga Bayung Lencir. Kita nanti masuk tol, kita mau coba makan malam lebih awal lah ya. Malam lebih awal nanti sekitar jam 5 atau setengah 6 kita makan di situ. Lanjut untuk snacknya mungkin kita bungkus ya. Kita bungkus untuk nanti malam kita cemil-cemil di hotel. Kemungkinan kita akan milih bermalamnya kita akan Merlung ya guys. Kita akan memilih bermalamnya di Merlung. Masih belum nyari-nyari sih, tapi mudah-mudahan aja ada hotel ataupun penginapan yang ada di daerah sekitaran Merlung. Kalau dari Merlung dari Jambi ke Merlung sekitar 2,5 jam sampai 3 jam lagi perjalanan. Makanya nanti kita sampai ke mana? Rumah makan yang ada di Jambi, rumah makan Jempol. Kita makan lebih awal lah, jam 5, jam setengah 6, baru jam 6 ataupun jam 6 lewat kita bergerak kembali mengarah ke Merlung. Ini seperti ini kondisi terakhir kayaknya sini, ujung dari Bayung Lencir ya. Pengeluaran kita masih ini ya guys, bensin nih belum nih, baru sekali nih. Biasanya kita ada ini di Jambi, nanti kita ngisi lagi nih, masih turun 1 bar. Kita lihat aja. Terus juga kapal feri kita pikir 700 sekian, ngotonya 600 sekian, 6,5. Baru 2 itulah, sama ini makan ini tadi, makan cemil-cemilan di mana? Di Palembang, pempek candy. Sama yang terakhir ini istri beli cemil-cemilan juga di Indomaret. Tol 480-an lah guys, dari Bakauni Selatan sampai ke Keramasan. Dari BSD sampai Jakarta 99.000, 100.000 lah guys tolnya. Nanti kita lihat nih Tembino. Kita lihat tolnya seperti apa. Nah ini karakteristik untuk pemukiman ya, pemukiman desa seperti ini nih guys. Nanti saya akan infoin nih apa yang dimasuk dengan lintasan hutan ya, lintasan hutan.
Ada mau pipis? Enggak. Anak-anak pada mau pipis dulu guys. Pipis ya? Pipis dulu anak-anak. Biar mobil istirahat dulu guys. Pipis dulu. Buka dulu. Bentar, mana? Oh, tuh dia kosong. Sini dulu ya, Dek. Ya, papa juga mau pipis. Bentar ya guys. Halo guys, jumpa lagi bersama kami Damanik Family. Perdana kita akan coba, kayaknya di depan ada tol guys. Tadi ada apa namanya, ada marka jalannya, ada petunjuk jalannya. 1 km lagi akan memasuki tol Tembino, apalah gitulah. Kita akan lihat seperti apa nih. 1,4 kilo lagi kita akan belok kanan guys, masuk ke dalam tol baru yang akhir tahun kemarin, Oktober kalau nggak salah ya. Oktober diresmikan oleh Presiden ke-7 kita, Bapak Joko Widodo. Nah itu ada ininya, petunjuk arahnya 500 meter lagi lewat jalan tol. Perdana nih guys, tahun 2023 kita belum masuk ke sini nih. Tuh di atas tuh dia tuh, ya kan? Itu ada 500 meter lagi. Kita belum tahu seperti apa, berapa untuk bayarnya. Kita akan lihat nih guys nih. Kita akan lihat. Ini dia. Kita mau masuk tol, kepadatan. Ini kepadatan mau masuk tol. Sepertinya ini pada mau top up nih guys. Pada mau top up nih. Jadi seperti biasa, pastikan saldo kita lah ya, saldo kita. Ini di depan kita belok kanan nih guys. Perdana kita masuk tol ini tahun 2023 belum ada nih guys. Akhirnya kita masuk di tahun 2025 Jambi kayaknya sih. Langsung ke Jambi. Ini tahap 3-nya. Seharusnya tahap 4-nya ada lagi, namun kemarin masih fungsional. Kemarin pas lebaran fungsional 1, 2 dibuka, 3 ini udah ada, 4 juga udah dibuka. Oh ini 36 km nih tolnya, lumayan guys, bonus 36 km kita bisa masuk tol. Bayarnya kita masih belum tahu nih berapa nih. Nanti kita lihat ya guys, pembayarannya dibutuhkannya seperti apa. Kita akan lihat tolnya seperti apa nih guys, jalanannya seperti apa, kedua lampu jalannya seperti apa, ketiga apakah ada rest areanya. Mungkin kita bedah. Itu dia tuh, Betung Tembino Jambi. Anda memasuki ruas jalan Betung Tembino Jambi. Jadi untuk teman-teman nih, itu nanti masuknya dari
gerbang tolnya namanya itu adalah gerbang tol Bayung Lencir ya. Nama tolnya itu gerbang tol Bayung Lencir. Nama tolnya itu 2,1 aman sih, 2,1. Di sini berapa ya ini? Satu kartu. Oh. Kita lihat berapa tuh. Oh, masih tapping nih, guys. Di sini masih tapping. Iya, masih tapping nih, guys. Masih tapping di sini, guys. Keluar kita nggak tahu nih berapa nih. Tolnya sih 35 km nih, guys. Tapi sepanjang perjalanan tadi dari Palembang sampai ke sini itu banyak konstruksi-konstruksi untuk tol nih, guys. Kayaknya sih akhir tahun ataupun awal tahun bakalan jadi nih. Lampu jalan kita lihat di atas masih ada nih, guys. Namun kalau di tengah kita nggak tahu nih. Artinya penerangan cukup memadai lah untuk dari pintu masuk itu. Kalau 30 km apakah masih butuh untuk rest area ya? Seharusnya enggak sih ya. Seharusnya enggak butuh lah ya. Namun kita lihat aja, kalau misalkan disiapkan berarti bagus itu, guys. Satu lajur ya, ruas ininya ya, tolnya ya. Di sini kita lihat masih belum ada yang dibuka tuh, ada yang nggak dibuka. Belum. Mestong, Pijoan, Sekernan. Mungkin itu yang mengarah Palembang itu, guys. Ini kita yang mengarah Jambinya, lajur satu lajur. Dugaan sih pasti nanti akan jadi ya, benar kan? Akan jadi jalur utama, guys. Berarti tadi ini jalur subnya, kita akan masukin jalur utama. Jalur utama sejauh ini juga masih dilengkapi dengan lampu jalan tuh kiri kanan ya, guys. Lampu jalannya masih ada kiri kanan. Dari sebelah kanannya masih belum tembus nih, guys. Berarti ini nanti akan tembus dari sini untuk tahap 1, tahap 2-nya nih. Tahap 1, tahap 2 ruas tolnya nih, ruas tolnya 1 dan 2. Ruas tol 1 dan ruas tol 2. Kalau ini ruas tol 3 nih, saya stalking ya, guys. Ada lagi 4 masih fungsional juga, kemarin belum dibuka. Ya, semoga kita untuk pemerintah pusat adanya percepatan lah. Ini kilometer 1. Di sini dia 35 km perjalanan yang kita akan tempuh. 32 lah, 32 km. Lampu jalan udah nggak ada, guys. Ruas jalan 2 lajur mengarah Jambi, 2 lajur mengarah Palembang. Nah, ada bahu jalan untuk konstruksi jalan masih cor beton ya. Kita lihat apakah nanti akan ada rest areanya ya, guys. Tapi kayaknya sih nggak butuh sih ya, cuma 35 km, 36 km, ya kan? Artinya kita masih belum
terlalu lelah lah untuk berkendara sejauh 35 km. Tapi kalau misalkan ada rest area, wah berarti bagus itu guys. Pemerintah pusat menyiapkan yang maksimal berarti itu, ya kan? Jarak tempuh 35, berarti 35 menit lah guys perkiraan. Memangkas waktu 35 menit lebih cepat ya. Kita belum tahu nih pembayarannya berapa nih. Kita akan lihat nanti di ujung nih bayarnya berapa. Seperti biasa kayak ruas tol yang lainnya dihiasi dengan pohon-pohon sawit ataupun pohon-pohon karet ya guys. Karakteristik di sini di tol Trans Sumatera ini berbeda dengan Trans Jawa yang mana lebih banyak padi, karakternya berarti sawah. Kalau di sini kita lihat itu masih banyaknya sawit-sawit ya, kiri kanan sawit ataupun adanya pohon karet ya. Ini apa nih tulisannya nih? Cek spion sebelum pindah lajur. Oh iya, itu benar, kadang sering terjadi tuh guys. Tahun 2023 yang tadi saya sampaikan dari Bakahuni Selatan mengarah ke Kayu Agung. Kadang supir-supir ini mungkin karena tol baru ya pada waktu itu ya, ataupun supirnya juga masih baru. Jadi berpindah dia dari sebelah kiri ke kanan itu, walaupun di depannya kosong, main pindah aja guys, tanpa melihat kita yang ada di sebelah kanan ini dengan kecepatan yang cukup tinggi gitu loh. Akhirnya ya saya ngebuang agak sedikit ke kanan. Nah seperti ini nih, saya ngebuang agak sedikit ke kanan sampai saya klakson. Makanya pas lagi kita lintasan Bakahuni Selatan itu kan malam hari itu guys, dini hari ya, sekitar jam berapa tuh, jam setengah 3 tuh, jam 3 tuh kan. Artinya di situ saya main lampu terus, kasih dim, kasih klakson, biar driver dari truk ini yang saya lihat sih kemarin itu biasa anak-anak masih kecil lah guys, jadi masih belum stabil mungkin emosinya, ya, pembawaan kendaraannya masih belum dewasa, jadi berpindah lajurnya dari ke kiri ke kanan itu tanpa melihat sen dan tanpa melihat spion dan memberikan sen. Nah, ya seperti itulah. Sekarang sudah jam 4:43 guys. Sudah perjalanan kita sejauh 730 km dari BSD Tangerang Selatan ataupun ya bisa dikatakan Jakarta menuju kemari nih, mengarah ke Jambi ya guys, mengarah ke Jambi. Kan inilah itu berbeda. Sepertinya ada yang masuk angin nih guys. Nah ini jalanannya aspal guys, jembatan ya, nyambung lagi. Habis jembatannya jalanannya ini cor beton. Di sini 23 km lagi guys. Perdana kami di tahun 2025 ini mencoba jalur tol baru Palembang Jambi, zona 3 ya, ruas jalan yang 3-nya, tahap 3-nya ini. Ini dulu nih, buka dulu.
aja. Ini 23 km lagi kita belok ke kiri guys. Ditarik, dicabut saya. Kok dicabut? Ini kecabut aku. Ini sambil dicas, nanti itu Nintendo-nya ini ya. Udah? Nyala belum? Lagi ya guys, nanti kuartal kita infokan kembali guys. Itu gerbang tolnya, nama gerbang tolnya, kita keluar gerbang tol Muaro Sebapo, gerbang tol Muaro Sebapo guys. Kita keluar tol di sini nih guys. 2,1 speed trapnya, agak tinggi ya, cukup kayak gini. Enggak. Udah maju di padang hutan. Kena ya? Kan 2,1 ya, Mang? Enggak, tadi itu bukan 2,1. Berapa? Enggak, pasti enggak, karena lo lihat dari jauh tingginya aja beda. Beda? Wah, tadi nggak tahu lagi berapa bayar itu ya? Hah? Beda ya tadi ya? Tapi kena tadi? Kencang? Iya, kencang. Papa nggak begitu dengar? Apa? Ini itu bergantung-gantung, jadi dia bergoyang-goyang aja. Kirain. Kita keluar tol jalur biasa nih guys. Ini belok kiri itu Sungai Landai, belok kanan kita mengarah ke Jambi ya. Kita belok kanan mengarah ke Jambi guys. Ini makanya kadang-kadang suka bingung kalau misalkan 2,1 itu box di atas masih bisa, tapi tulisannya tadi 2,1, seharusnya sih bisa. Jangan, nggak apa-apa lah, nanti kita cek di atas guys. Iya, persiapan kita mau makan malam di Jempol, rest area Jempol. Berapa kilometer mah? Berapa lama lagi ke Jempol? 1 jam lagi. Menit lagi. Jalurnya bener kan? 14 menit lagi guys. Berarti 5.15 kita waktu makan malam lebih awal ya. Makan mau sop-sop kan? Mau yang hangat-hangat kan? Anak-anak butuh yang hangat-hangat kan? Iya. Sop kaki ya? Oh bukan. Iya. Iu.
Si Ade masih tidur banget nih Ade nih. Ade kamu tidur, kamu bilang obatnya nggak ininya antimonya nggak biasa aja. 14 menit lagi nanti sampai di Jempol guys. Nanti kita informasiin itu semacam rest area, dia 24 jam. Jadi kalau mau nginep di situ juga bisa sih guys. Kita makan di situ. Kalau misalkan sudah terjebak malam ya kan, tengah malam kita bisa istirahat di situ. Namun karena sekarang masih jam 5.15, nanti kita sampainya di sana kayak terlalu awal untuk kita istirahat. Kayaknya kita lanjut lagi habis makan. Kita lanjut jalan pelan aja guys sesampainya. Mudah-mudahan sih sampainya ke Merlung. Merlung bisa di angka jam 9 lah kira-kira kurang lebihnya. Kalau misalkan nanti kita merasa nggak nyaman, ya mungkin sebelum Merlung kita bisa istirahat guys. Oke, nanti mendekat-mendekat ke Jempol kita infokan ya guys ya. Bye. Nah, ini guys, balik lagi. Kita mau makan malam lebih awal, sama kita mau istirahatkan dulu kendaraan kita. Ya mungkin setengah jam lah guys, kita mau istirahat dulu biar anak-anak juga lempeng. Anak-anak juga masih bisa kemana-mana mainnya. Ini rumah makan di Jempol ini sebutannya bisa dibilang rest area lah guys. Bisa dibilang rest area. Karakteristiknya itu lesehan ya, lesehan. 24 jam juga. Untuk harga sih worth it lah ya, masih sesuai lah dengan rasa. Yang paling berkesannya itu ya kita bisa istirahat di sini gitu loh guys, apabila kita kemalaman banget waktunya. Dan itu banyak teman-teman kita yang karena sudah kemalaman, mungkin jam 8, jam 9 makan malam, lanjut juga jadi ngantuk ya, istirahat di situ nggak dipermasalahkan gitu loh. Nih Jambi seperti ini guys karakteristiknya. Perkotaannya seperti ini. Ini ada ALS guys, antar lintas Sumatera. Karena perjalanan dari tengah malam ya, kayaknya malam hari ini kita kasih yang hangat-hangat dulu, yang sop-sop dulu guys, biar enak perutnya, biar nyaman anak-anaknya, anak-anak kita ini. Ntar lagi mau nyampe, sop ikan mungkin enak sama nasi ya, agak-agak anget jadinya perut. Agak sedikit padat sih guys. Dari keluar tol tadi, teku kanan lampu merah, teku kanan mengarah ke pusat kota Jambi, mengarah ke kota Jambi, agak sedikit padat jalanannya.
tinggal sedikit lagi nih guys. Padat guys, padat, jalanannya padat guys, kemacetan guys. Kita ambil kiri saja guys. Kita ambil, susah guys jalurnya guys. Namun ada orang mau mencoba untuk mengambil tuh guys. Innova plat B juga sama guys. Nah ini dia nih guys. Ayo ladies, come on. Waktunya untuk makan. Ingat gak kita pernah kemari? Sana aja ya, tengah ya. Yo, adek sayang. Iya. Kakak, ayo. Sampai dia guys, rumah makannya guys. Kita akan mengistirahatkan diri kita. Kita akan istirahatkan mobil juga guys. Ayo sayang, adek. Yo, emang ladies. Malam ini jam 6.38 di kota Jambi, setengah 7. Jalan Mejen Setuyo. Ada orang parkir biasanya kalau kayak gini. Ini rumah sakit nih, bener kan? Ini rumah sakit Jambi apa nih? Tembusan RSUD. Kayaknya kita jam 7 atau jam setengah 8 check-in aja lah, biar tidurnya lebih awal. Iya, ketemunya kan ini kan. Jam 7 kita mulai cari penginapan atau hotel. Jadi jam 9 kita sudah tidur. Besok mau lebih awal berangkat juga lebih seger. Kalau si dok kawan ini pakai di dalam keranjang aja kamar itu ya. Nanti terakhir, tapi kalau agak maleman kamu masuk dulu sama anak-anak. Bagusnya Jadi takutnya nanti bunyi lagi. ya pasti bunyi lah, cuma gitu aja dikurung. Malam Sabtu di kota Jambi. Jualan baju dong.
makan tarasu. Tarasu. In the cookies. Kita lihat seperti inilah kota Jambi. Nanti kita masukin lagi ke jalur lintas. Ada sederhana. Itu apa tuh? Pekanbaru Riau lurus. Berarti kita ngambil lurus. Kantor Gubernur Sangeti, Pekanbaru Riau lurus. Muara Bulian, Sarolangun, Padang via M Bungo, Rumah Dinas Wali Kota, Pasar Angso Duo, Rumah Dinas Gubernur. Kita mengarah Pekanbaru Riau. Anak-anak masih aman? Kenyang? Semalam kota Jambi. Itu kayaknya kantor gubernur tuh, alun-alunnya. Alun-alun kota Jambi. Oh iya, kantor gubernur itu. Kantor Gubernur Jambi.
sakit perut kamu? Sampai kita di Muaro. Selamat datang di Muaro Jambi. Ayo, yang tahu daerah sini silahkan komen, atau teman-teman yang tinggalnya ada di daerah sekitaran Muaro Jambi bisa lihat situasi pada malam hari ini. Sebelah kiri ini sungai ya, kita lintas sebelah kiri ini sungai. Yang tahu sungai apa silahkan di komen yuk. Kita sudah back on track di jalur lintas timur. Waktu sudah menunjukkan jam 6:57 18:57. Kita sudah di angka 777 km. Berarti kita membutuhkan sekitar 1100 lagi menuju ke Medan. Sampai Jambi sih jalanan sudah ini ya guys, sudah mulus lah guys, sudah enak. Jambi Pekanbaru juga sama, sudah enak. PR banget itu tadi ya, itulah dari Palembang ke Jambi. Saja nggak ada ya di
Coba cari deh, ada pom bensin atau ini Alfamart, Indomaret. Nah ini baru buat ini. Tunggu sini. Ada tisu basahnya di mana? Ada di bawah. Pekanbaru lurus. Ini dek, Alfamart dek. Sekalian buat si anjing ini dah. Kesini nggak enak, di sini ada makanan orang itu. Paling di sini aja nih, di depanan dikit ya. Di rumah orang. Hah? Kamu nanti ke situ, ke arah situ. Masa anakmu jalan sendirian ke sini? Ya ada apa-apa. Kamu benerin ini ya, apa namanya? Marley. Kasih terang-terangnya sedikit lah. Tuh, lihat tuh.